anti seks pranikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan namaku Atara Bizar, bagian dari SMK Negeri 1 Pekalongan, Kota Pekalongan. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin sedikit berbagi pengetahuan mengenai perilaku berpacaran beresiko, yaitu seks pranikah, yang tentunya harus kita hindari demi menjaga dan menghormati diri sendiri agar dapat meraih masa depan yang lebih cerah. Sebelum beranjak ke perilaku seks pranikah, kita harus ketahui dulu nih tentang siapa sih itu remaja. Nah, masa remaja adalah fase kehidupan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Usianya dari usia 10 hingga 24 tahun. Masa ini merupakan tahap perkembangan manusia yang unik. Pada masa ini, remaja mulai mencari dan menemukan potensi, bakat, dan passion yang mereka punya, lalu mengembangkannya untuk dapat ke jenjang selanjutnya, meraih masa depan. Dan masa yang penting untuk meletakkan dasar-dasar kesehatan yang baik. Kesehatan sangatlah penting bagi remaja, apalagi pada fase ini merupakan fase perkembangan dan pertumbuhan. Jadi, bila kita menjaga kesehatan dengan makanan-makanan yang sehat, minum-minuman yang sehat, dan jajanan-jajanan yang sehat, tubuh kita juga akan sehat dan kita juga tidak mudah terserang oleh berbagai macam penyakit. Setelah kita mengetahui tentang remaja, kita juga perlu mengetahui dan menghindari perilaku beresiko remaja, yaitu seks pranikah. Kita harus tahu bahwa seks pranikah adalah perilaku seksual remaja yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Kegiatan yang biasa disebut dengan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan memenuhi kepuasan seksual. Jika hubungannya dalam arti sah, melangsungkan pernikahan untuk memperoleh keturunan, ya wajar aja. Tetapi, hubungan seksual yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan sangat berbahaya sekali. Bahkan bisa merugikan masa depan, apalagi di masa remaja di mana kita belum siap secara emosional dan sebagainya. Bahkan hubungan seksual di luar pernikahan sangat dilarang oleh agama, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Selanjutnya adalah istilah KNPI. KNPI merupakan singkatan dari kissing, necking, petting, dan intercourse, atau yang disebut dengan istilah pacaran beresiko. Pertama, kissing, atau yang disebut dengan perciuman. Ini awal mula dari pacaran beresiko lalu bisa menjalar ke atas, yaitu necking atau mencium area leher. Ini semakin akan merajalela lagi sampai ke tahap petting atau melibatkan sentuhan yang lebih intens, dapat mencakup kontak fisik di atas atau di bawah pakaian. Tahap ketiga ini sangat beresiko sehingga lebih mudah lagi terpengaruh ke bagian teratas, yaitu intercourse atau yang disebut dengan hubungan badan. Ini paling parah. Masa depan yang udah kita rencanain dari awal hancur begitu saja oleh nafsu di diri kita. Maka dari itu, kita sebagai remaja harus memiliki pondasi yang kuat agar tidak terjerumus ke perbuatan seperti itu. Lalu dampaknya pun banyak sekali, seperti dapat terkena resiko kehamilan tidak diinginkan, terkena penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, gonorea atau kencing nanah, klamidia, bahkan memicu terkena penyakit lainnya. Dari dampak segi kesehatannya pun seberbahaya itu. Ditambah dapat terkena resiko putus sekolah dan resiko-resiko lainnya, terutama pada aspek lingkungan sekitar. Dari segi bahayanya lalu dampaknya, kamu juga harus tahu mengenai cara pencegahannya agar kita semua dapat menghindari seks pranikah. Yang pertama, alangkah baiknya tidak pacaran. Kedua, memperkuat iman dan memperbanyak ibadah. Dan yang ketiga, lebih konsisten pada diri sendiri dan aktif dalam melakukan kegiatan sosial atau hobi. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Semoga bisa bermanfaat bagi kamu generasi penerus bangsa. Tetaplah semangat dan terus cegah dan hindari perilaku-perilaku beresiko di sekitar kita yang sangat merugikan kita demi menjaga masa depan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.